Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Handayani, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelum saya memulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Solo, tidak lupa membeli selai, karena sudah waktunya berpidato. Langsung saja saya mulai. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu diksi. Diksi ini dalam bahasa Latin bisa kita sebut dengan dictio. Dalam bahasa Indonesia, diksi ini berperan penting sebagai elemen yang menentukan seberapa tepat dan efektifnya suatu pesan sehingga bisa dipahami oleh pendengar ataupun pembaca. Tanpa diksi yang tepat, komunikasi yang kita lakukan akan bisa menjadi hancur atau tidak sesuai dengan sasarannya. Pentingnya diksi ini tidak bisa kita anggap remeh. Diksi juga mencerminkan kepribadian dan kemampuan seseorang dalam berbahasa. Ketika kita menggunakan diksi yang tepat dan diksi yang bijaksana, maka orang lain pun akan merasa untuk mudah memahami dengan apa yang kita maksud. Sebaliknya, jika kita menggunakan diksi yang kurang tepat atau diksi itu tidak tepat, maka orang lain pun akan merasa tersinggung dengan apa yang kita maksud. Bisa jadi orang lain pun merasa untuk sulit memahami dengan apa yang kita maksud. Namun memilih diksi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah bagi kita. Jika kita ingin menginspirasikan kepada seseorang ataupun kita memberikan semangat kepada seseorang, kita harus memilih diksi yang penuh dengan motivasi atau penuh dengan energi. Jika kita ingin berbicara di situasi yang formal, kita harus menggunakan kata-kata yang lebih sopan dan kata-kata yang lebih profesional. Semua ini memerlukan keterampilan dalam konteks dan menyesuaikan dengan situasi yang ada pada saat itu juga. Selain itu, diksi yang tepat juga memperkuat kesan dari pesan dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita bicarakan. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati akan lebih mudah untuk diingat dan meninggalkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kata yang asal-asalan. Kita harus menyadari bahwa diksi bukan hanya berhubungan dengan pemilihan kata yang tepat, tetapi juga dalam kesalahan dan keberagaman audiens yang kita hadapi. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata yang digunakan agar tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama dari penggunaan diksi yang tepat adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Ketika kita menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Sebaliknya, penggunaan diksi yang salah dapat menyebabkan kebingungan, makna dan pesan yang tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Dengan memilih kata yang penuh makna, kita dapat mengunggah perasaan orang lain. Kata-kata yang digunakan dengan tepat bisa membangkitkan semangat dan memberi respon tenang, bahkan menyentuh hati kita. Akhir kata, mari kita tingkatkan kemampuan kita dalam memilih diksi yang baik agar komunikasi yang kita lakukan lebih bermakna dan bermanfaat. Semoga pidato ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman tentang pentingnya diksi dalam kehidupan sehari-hari. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bisa memberi manfaat. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Demikian pidato singkat dari saya tentang diksi. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq